Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isti Santika dari SMK Plus Ibnu Hajar. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 di LPTK Universitas Sanata Dharma. Nah, hari ini Rabu tanggal 5 Oktober 2022 saya akan melakukan UKIN, uji kinerja, yaitu melaksanakan membuat video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan KM untuk memimpin doa terlebih dahulu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Kalau ibu sekarang sedang agak flu, kemudian batuk, tak kunjung sembuh sudah 1 minggu. Mudah-mudahan, tapi tidak apa-apa. Kegiatan belajar harus tetap berjalan. Sebelumnya, ibu akan absen dulu ya. Andriana Pauji, Anggi Nurul Hikmah. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai program linier. Nah, ini ya. Nah, materi prasyaratnya yaitu SPLDP metode grafik yang sudah kita pelajari kan? Kemudian sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Nah, jadi ibu akan ingatkan kembali sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Nah, ini. Sistem pertidaksamaan linier 2 variabel itu gabungan dari pertidaksamaan linier. Nah, ini contoh soalnya begini. Tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. 2x ditambah y kurang dari sama dengan 4, 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 6, x lebih dari sama dengan 0, y-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, yang pertama kita buat dulu ke dalam, nah ini persamaan ya. Jadi dari pertidaksamaan kita buat dulu ke dalam persamaan. 2x ditambah y sama dengan 4. Kemudian kita cari titik koordinatnya. Cari titik dari persamaan ini. Kita misalkan jika x sama dengan 0, maka y-nya didapat 4. Kemudian masih dari persamaan yang ini, yang pertama, jika y-nya sama dengan 0, maka x-nya didapat 2. Jadi titiknya 0,4 dan 2,0. Sudah kan? Lanjut. Nah, ini dari persamaan yang kedua. 2x ditambah 3y sama dengan 6. Jika x-nya 0, nah maka y-nya didapat, ini y ya. Ini y maksudnya. Y-nya adalah 2. Jika y-nya sama dengan 0, maka x-nya didapat 3. Jadi titiknya 0,2 dan 3,0. Setelah ini kita buat ke dalam grafik. Nah, garis ini adalah garis yang persamaan pertama yang tadi. 0,4 dan 2,0.
ini titiknya, kemudian dibuat garis. Kemudian yang ini 0,2 dan 3,0. Nah, ini persamaan yang kedua. Nah, untuk hari ini, tujuan pembelajaran hari ini adalah mendefinisikan program linier, kemudian memodelkan masalah terkait program linier ke dalam kalimat matematika, kemudian menemukan langkah-langkah menyelesaikan program linier dengan metode uji titik pojok, kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier dengan metode uji titik pojok. Nah, apa manfaatnya? Nah, inilah manfaat kita mempelajari program linier, yaitu kita dapat menyelesaikan masalah optimal. Dalam bisnis, manfaatnya yaitu kita menentukan minimum dalam hal menentukan biaya, sedangkan nilai maksimum dalam hal menentukan keuntungan. Untuk hari ini, Ibu menggunakan model PBL, Problem Based Learning, yaitu model pembelajaran berbasis masalah. Jadi nanti kalian akan Ibu kasih masalah di LKPD, kemudian belajarnya secara berkelompok. Kemudian Ibu menggunakan pendekatan saintifik, yaitu nanti kalian akan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menganalisis informasi, dan mengkomunikasikan. Jadi nanti di akhir, tidak di akhir ya, setelah kalian menemukan, kemudian setelah kalian bisa mengerjakan, kalian nanti akan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Bisa ya? Kan sudah ya? Kita dari kemarin menggunakan PBL. Ibu menggunakan PBL dan pendekatan saintifik. Sekarang, nah, coba duduknya berkelompok. Nah, kita belajar dulu. Nanti di akhir ada game. Nah, ada game di word wall. Nanti Ibu sudah buat. Nanti Ibu share linknya. Nah, inilah kelompoknya. Silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan. Silakan. Ibu sudah mengirimkan link LKPD di grup kelas. Coba buka dulu grup kelasnya. Buka dulu LKPD-nya. Silahkan buka dulu. Silahkan amati dulu LKPD-nya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Bagaimana cara penyelesaian dari masalah tersebut? Oh, ya. Bagus ya. Bagaimana cara penyelesaian dari masalah tersebut? Nah, jadi di sini Ibu tidak akan menjelaskan bagaimana caranya. Jadi nanti kalian akan menemukan sendiri bagaimana cara mengerjakannya. Kemudian sekarang coba kumpulkan dulu informasi. Nah, coba kumpulkan dulu informasi, cari dulu informasi. Kemudian kalau misalkan ada informasi, silahkan ditulis di buku catatan. Nanti kita diskusikan. Sudah? Baik, sebelumnya Ibu akan bertanya, apa itu program linier? Apa? Boleh, baik. Bagus ya. Nah, Putri, apa itu program linier? Program linier merupakan suatu metode matematika yang digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan optimasi linier atau nilai maksimum dan minimum. Nilai maksimum dan minimum. Baik, ada lagi? Baik, bagus. Lihat ya.
Ini masih di kelompok berapa ini? Kelompok 1, tidak apa-apa. Bagus ya. Coba. Program linier juga merupakan metode untuk menyelesaikan permasalahan berupa sumber daya yang terbatas untuk mencapai suatu tujuan yang optimum dengan menggunakan sistem persamaan atau pertidaksamaan linier. Bagus. Nah, jadi kelompok 1 sudah menemukan pengertiannya. Kemudian sekarang, apa yang diketahui dari masalah yang ada di LKPD? Coba. Apa? Harga bahan untuk kain jenis 1 adalah 25.000 ya. Kemudian per meter, dan untuk kain 2 harga 15.000 per meter. baik. Kemudian Modal yang digunakan untuk membeli bahan baku per hari tidak lebih dari 300.000. ya. Kemudian Mesin pemintal hanya mampu menghasilkan 16 meter jika keuntungan untuk kain jenis 1 adalah 40.000 dan keuntungan untuk kain 2 adalah 30.000 per meter. ya, ada lagi? Sudah? Sudah. Bagus ya. Sekarang apa yang ditanyakan? Coba. Apa yang ditanyakan? Apa? Masih dari kelompok 1. Kelompok lain tidak ada suaranya? Berapa keuntungan maksimum yang diperoleh Irwan? Keuntungan maksimum yang dapat diperoleh oleh Irwan. Baik, bagus ya. Kemudian sekarang coba kalian buat tabel. Nah, jadi sebelum membuat model matematika, coba kalian buat tabel terlebih dahulu. Silakan buat dulu tabel. Ini Bu, Malik bisa? kain jenis 1 Bagus. modalnya 25.000, kain jenis 2 modalnya 15.000, Ya, persediaannya 300.000, ya, dan hanya bisa membuat 16 kali. ya. Per kapasitas mesinnya 16. Bagus. Iya, Bu. Kemudian? Ya, betul. Kain jenis 1 dimisalkan karena X dan jenis 2 Y. Boleh. Dari baris 1 tabel 25.000 X tambah 15.000 Y, lebih dari 300.000. 25 dibagi 5 sama dengan 5X dan 15 25 dibagi 5 25.000 itu? ya Bu, Ya. diperkecil Bu, jadi karena 5X terus Baik. 15.000 jadi karena Bagaimana cara kamu memperkecilnya? 3. Dibagi 5.000. Dibagi 5.000. Bagus. Ruas kiri dan ruas kanan apakah dibagi dengan 5.000? Oke, 5.000. Itu benar 300 langsung. Tidak. Kenapa? Kenapa? Nya kata Bu, iya dibagi 5.000. Ya, jadi ruas kiri dan ruas kanan harus mendapat perlakuan yang sama. Ini kelompok 1. Kelompok 1. Andriana, Muhammad, Dede Muhammad Pajar ya, kayak Lia, Maya, Muhammad Idris, Putri. Pakai GeoGebra boleh. Cuman nanti
Digambar ya. Digambar di buku. Cara ngamasukin ke negeri berapa? Kamu tulis titik ini. 12,0 dan 0,20. Coba. 12,0. Yang satu pakai GeoGebra, yang satu gambar di sana. Bagus. Jadi titik potongnya itu didapat dari mana? Dari mana itu titik potongnya? Kamu gambarnya, kamu mencari titik potongnya dari mana? GeoGebra. Nah, sekarang coba yakinkan dengan metode eliminasi. Coba dari persamaan 1 dan persamaan 2, coba lakukan metode eliminasi. Eliminasi dulu, kemudian setelah ketemu hasilnya X atau Y, nanti substitusikan ke persamaan 1 atau 2. Siapa yang mau presentasi? Ayo. Bagus. Maya dari kelompok 1. Coba silakan tulis dulu jawabannya, nanti dijelaskan. Baik, perhatikan semuanya. Perhatikan semuanya. Teman dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Maya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Maya Mustika Sari. Di sini saya akan mempresentasikan masalah di samping. Pertama-tama saya memodelkan dulu menggunakan tabel. Bisa dilihat. Saya memisahkan kain jenis 1 dengan X, kain jenis 2 dengan Y. Berarti diperoleh modelnya 25.000 X ditambah 15.000 Y lebih dari 300.000 kurang dari 300.000. Kok bisa 5X tambah 3Y? Saya memperkecilnya dengan membaginya dengan 5.000. Idris. Tutup. Jadi diperoleh modelnya 5X tambah 3Y kurang dari 6 sama dengan 60.000. X tambah Y kurang dari sama dengan 16.000. X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Cari titik koordinatnya. Di sini saya memisahkan X sama dengan 0. 5X tambah 3Y sama dengan 60. 5 tadi saya sudah memisahkan X-nya dengan 0. 5 kali 0 ditambah 3Y sama dengan 60. 5 kali 0 berarti habis, sisa 3Y sama dengan 60. Y sama dengan 60 dibagi 3. Y berarti 60 dibagi 3 berarti 20. Berarti titik koordinatnya 0,20. Lalu saya memisahkan persamaan 1 dengan Y sama dengan 0. 5X ditambah 3Y sama dengan 60. 5X tambah 3 dikali 0 sama dengan 60. 5X tambah 5X sama dengan 60. Maaf, X sama dengan 60 dibagi 5. Berarti X sama dengan 12. Titik pojoknya, titik koordinatnya 12,0. Lalu di persamaan kedua, saya memisahkan X sama dengan 0. X tambah Y sama dengan 16. X dikali 0 habis, tambah Y sama dengan 16. Y sama dengan 16. Titik koordinatnya 0,16. Memisahkan dengan Y sama dengan 0. X tambah Y sama dengan 16. X tambah Y dikali 0 habis sama dengan 16. X sama dengan 16. Berarti titik koordinatnya 16,0. Untuk menentukan titik potong menggunakan metode eliminasi. 5X tambah 3Y sama dengan 60. X tambah Y sama dengan 16. Di sini saya menghilangkan Y menggunakan persamaan 1 dikali 1, persamaan 2 dikali 3, dan hasilnya 5X tambah 3Y sama dengan 60. X dikali 3 sama dengan 3X. Y dikali 3 sama dengan 3Y.
16 dikali 3 sama dengan 48, lalu dikurangi 60 dikurangi 48 sama dengan 12. 3Y kurangi 3Y habis. 5X dikurangi 3X sama dengan 2X. Di sini hasilnya 2X sama dengan 12. X sama dengan 12 dibagi 2, X-nya berarti 6. Lalu persamaan kedua, X tambah Y sama dengan 16. X ini 6 dari nilai yang Andri. pertama, hasil dari persamaan yang pertama, X sama dengan 6. 6 ditambah Y sama dengan 16. Y sama dengan 16 dibagi 6, jadi berpindah ruas dari positif ke negatif. 16 dikurangi 6 sama dengan 10, berarti nilai Y-nya 10. Titik potongnya ditemukan 6,10. Lalu substitusikan titik pojok ke fungsi tujuan. 0,040.000 dikali 0 ditambah 30.000 dikali 0 sama dengan 0. 12 titik pojok 12,0, 40.000 dikali 12 ditambah 30.000 dikali 0 sama dengan 480.000. Titik pojok 0,16, 40.000 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 30.000 dikali 16 sama dengan 480.000. 6 titik pojok 6,10, 40.000 dikali 6 sama dengan 240.000. 30.000 dikali 10 sama dengan 300.000. Hasilnya 540.000. Jadi diperoleh nilai maksimum dari keuntungan Irwan adalah 540.000. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri aplaus dulu ya. Bagus. Apakah ada yang berbeda? Tidak. Sama semua? Sama. Bagus. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Nah, berarti sudah mengerti semuanya. Nah, sekarang Ibu mempunyai game. Coba kita main game dulu. Ibu punya game. Sebentar. Kasih namanya nama asli. Nama asli. Nanti ada peringkatnya. Jangan nama yang itu. Nah, silakan linknya sudah ada di grup. Nah, main game dulu lah. Capek. Ayo mulai. Ayo langsung, tidak apa-apa. Nanti ada peringkatnya. Nanti kita lihat siapa peringkat 1 sampai 10. Namanya nama asli. Tidak apa-apa, pakai suara, keraskan saja suaranya. Keraskan saja suaranya. Nah. Còn là gì vậy?
Jadi dari masalah ini, dari masalah ini kita pertama-tama apa? Mencari apa yang diketahuinya, ya kan? Kemudian mencari apa yang ditanyakannya. Kemudian langkah pertama kita membuat tabel terlebih dahulu. Kemudian langkah kedua membuat model matematikanya. Kemudian langkah ketiga menyatakan pertidaksamaan linier sebagai persamaan linier. Kemudian langkah keempat menentukan titik potong garis. Nah, didapat titiknya, kemudian kita menggambar grafik. Keenam, kita apa? Menentukan daerah himpunan penyelesaian. Kemudian mengarsirnya. Nah, kemudian kita mencari titik potong dengan cara eliminasi substitusi. Nah, kemudian kita menguji titik pojok. Didapat hasilnya berapa? Keuntungan maksimum yang didapat oleh Irwan adalah 540.000. Nah, Ibu punya bahan ajar, sudah Ibu share di grup. Nanti kalian bisa mempelajarinya di rumah. Nah, ini untuk tugasnya ini. Ini tugasnya dikumpulkan minggu depan. Jadi perhatikan, minggu depan kita masih belajar program linier. Masih ini, nanti kita latihan soal ya. Latihan mengerjakan soal lagi. Nanti tugasnya saya kirim di grup saja ya. Sekarang silakan kembali ke posisi masing-masing. Ada 5 menit, kita refleksi dulu. Berarti kita sudah belajar apa tadi? Apa? Yang pertama apa? Program linier. Definisinya sudah? Ya, kemudian dari masalah kita menentukan apa? Menentukan apa? Menentukan model matematikanya dulu kan? Kemudian menentukan tujuan dan kendala. Kemudian menggambar grafik. Kemudian menguji titik pojok. Titik pojoknya kita uji. Perhatikan refleksi pembelajaran. Senang tidak belajar hari ini? Senang. Tadi gamenya bagaimana? Seru. Nah, jadi nanti Ibu akan membuat game lagi semacam itu, tapi beda lagi. Nanti beda lagi. Ada yang balon dijatuhkan ke kereta, adalah nanti ya. Nanti dibuat lagi. Ibu juga hari ini senang sekali ya, bisa bertemu dengan kalian, bisa belajar bersama, bisa main game bareng. Nah, bisa menyelesaikan masalah bareng-bareng. Nah, kemudian menggunakan model PBL itu sebetulnya enak sekali ya, nyaman sekali, karena guru hanya sebagai fasilitator. Jadi kalian yang menemukan sendiri. Untuk hari ini mungkin sampai di sini. Nah, KM silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu.
wabarakatuh.